Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 Tata Kelola Teknologi Informasi, ingin menjelaskan mengenai tugas dari Tata Kelola Teknologi Informasi, pada hari ini, yaitu mengenai COVID-5. Sebelumnya, di sini kelompok, 9 memiliki anggota. Yang pertama, Alia Nurul Fahira dengan NPM 19550610008. Kemudian Atika Hanifah Saliha dengan NPM 19150610013 dan Bagus Stefanus Sihombing dengan NPM 19150610051. Jadi, mengenai COVID-5 yang akan kami bahas pada hari ini, yaitu yang pertama, terdapat prinsip pada COVID-5, kemudian yang kedua yaitu ada enabler pada COVID-5, dan yang ketiga ada framework tata kelola IT selain COVID-5. Sini yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai prinsip pada COVID-5. Jadi, prinsip pada COVID-5 itu terdapat 5 buah prinsip, yaitu yang pertama ada meeting stakeholder needs, kemudian yang kedua ada covering the enterprise end-to-end, kemudian yang ketiga ada applying a single integrated framework, yang keempat ada enabling a holistic approach, dan yang kelima ada separating governance from management. Jadi, untuk penjelasan lebih lengkapnya, kita akan ada di slide berikutnya. Jadi di sini yang pertama, ada prinsip yang pertama yaitu meeting stakeholder needs atau memenuhi kebutuhan stakeholder. Nah, pada prinsip ini berguna dalam pendefinisian prioritas dalam implementasi, perbaikan, serta jaminan. Prinsip ini memiliki berbagai proses dan enabler yang mampu mendukung business value melalui implementasi IT. Setiap prioritas yang terdapat dalam sistem tata kelola akan dibuat dengan mempertimbangkan para stakeholder, mulai dari manfaat, sumber daya, serta resiko. Kebutuhan stakeholder akan diterjemahkan ke dalam goals cascade yang menjadi tujuan yang lebih spesifik atau detail, yang terdiri atas yang pertama tujuan perusahaan atau enterprise goal, kemudian yang kedua ada tujuan yang terkait dengan IT atau IT related goal, dan yang terakhir ada tujuan yang akan dicapai enabler atau enabler goal. Nah, jadi di sini contoh implementasi dari prinsip yang pertama yaitu setiap stakeholder memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Misalnya, dalam suatu laboratorium komputer, mahasiswa dan dosen membutuhkan laboratorium yang nyaman dan aman untuk proses belajar mengajar. Sementara untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan, admin laboratorium harus meningkatkan fasilitas-fasilitas penunjang pembelajaran di laboratorium. Lalu, jika ingin meningkatkan fasilitas di laboratorium tersebut, maka harus mengajukan laporan ke pihak dekanat. Lalu jika laporan tersebut disetujui, maka dekan akan mengajukan surat pada yayasan. Kemudian jika yayasan telah menyetujui laporan tersebut, maka laporan tersebut akan diberikan kepada bagian aset, perencanaan dan sumber daya, administrasi dan keuangan. Kemudian dengan COVID, maka proses pengukuran dilaksanakan bukan hanya berdasarkan pada kepentingan saja, namun juga dengan mempertimbangkan kepada kemanfaatan dari aset yang akan digunakan, optimalisasi resiko, dan penggunaan sumber dayanya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu ada covering the enterprise end-to-end atau meliputi seluruh kegiatan perusahaan. Prinsip ini bermanfaat untuk mengintegrasikan tata kelola TI perusahaan ke dalam tata kelola perusahaan. Hal ini dapat terjadi karena COVID-5 mencakup seluruh fungsi dan proses yang terdapat pada perusahaan. COVID-5 tidak hanya berfokus pada fungsi IT, namun menjadikan teknologi serta informasi sebagai aset yang berhubungan dengan aset-aset yang lainnya yang dikelola oleh semua orang pada perusahaan, baik secara internal maupun secara eksternal. Selain itu, COVID-5 juga mempertimbangkan seluruh enabler dari governance dan manajemen yang mengenai IT dalam sudut pandang perusahaan dan end-to-end, yang berarti COVID-5 akan mempertimbangkan seluruh entitas di perusahaan, yang merupakan bagian yang saling mempengaruhi. Kemudian contoh implementasi dari prinsip yang kedua yaitu dalam pengelolaan laboratorium komputer tidak hanya berfokus terhadap sumber daya internal laboratorium, namun juga menyangkut pada manajemen sumber daya eksternal dari laboratorium. Contoh sumber daya eksternal tersebut misalnya perusahaan-perusahaan dalam negeri yang bekerjasama dengan pihak
universitas. Misalnya dalam hal kerjasama pengadaan hardware laboratorium komputer dengan suatu perusahaan yang bergerak di bidang komputer dan teknologi. Kemudian yang selanjutnya, prinsip yang ketiga yaitu applying a single integrated framework atau menerapkan satu framework terpadu. Pada prinsip ini, COVID 5 selaras dengan standar dan framework relevan lain yang dapat memberikan panduan untuk sebagian aktivitas IT. COVID 5 dapat digunakan sebagai framework tata kelola umum dan integrator, karena COVID 5 merupakan framework yang membahas high level terkait governance dan manajemen dari IT perusahaan. Selain itu, COVID 5 juga menyediakan panduan high level dan panduan data lainnya yang disediakan oleh standar-standar terkait lainnya. Prinsip ini menyatukan semua pengetahuan yang sebelumnya tersebar dalam berbagai framework. Misalnya COVID, Fall IT, RIS IT, BMIS, ITAF, dan lain sebagainya. Contoh implementasi dari prinsip yang ketiga yaitu framework COVID-5 digunakan untuk mengukur manajemen laboratorium komputer yang kemudian akan diintegrasikan dengan framework Balance Score atau BSC. Yang mana COVID-5 sebagai prinsip dan dasar dalam tata kelola IT, sementara BSC sebagai evaluasi dari proses bisnisnya. Kemudian, prinsip yang keempat yaitu enabling a holistic approach atau memungkinkan untuk pendekatan holistik. Pada prinsip ini, COVID-5 mampu mendefinisikan enabler yang membantu dalam pengimplementasian governance dan manajemen IT perusahaan. Setiap enabler akan saling mempengaruhi antara satu dengan yang lainnya dan akan menentukan keberhasilan dalam pengimplementasian COVID-5. Jadi, enabler yang terdapat pada COVID-5 sendiri dibagi ke dalam 7 kategori. Kemudian, untuk prinsip yang terakhir ada separating governance from management, atau memisahkan antara tata kelola dan manajemen. Pada prinsip ini, COVID-5 memberikan pemisahan yang jelas antara tata kelola dan manajemen. Kedua komponen ini memiliki berbagai kegiatan yang berbeda, seperti struktur organisasi yang berbeda, kemudian melayani tujuan yang berbeda, dan kegiatan yang berbeda lainnya. Kemudian manajemen akan mendefinisikan terkait dengan perencanaan, pembangunan, pengimplementasian, serta berbagai kegiatan yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan organisasi governance untuk mencapai tujuan perusahaan tersebut. Sementara governance akan memastikan kebutuhan, kondisi, serta pilihan dari stakeholder yang kemudian dievaluasi untuk menentukan objektif dari perusahaan yang akan disepakati untuk dicapai, dan governance kemudian akan memberikan arah serta menentukan prioritas dalam melakukan pengambilan keputusan. Nah, contoh implementasi dari prinsip yang kelima ini yaitu untuk melakukan tata kelola laboratorium, bagian admin laboratorium akan melakukan diskusi dengan Kaprodi untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan software setiap prodi yang akan digunakan di setiap semester. Untuk menentukan kebutuhan hardware setiap laboratorium, pihak admin laboratorium akan melakukan diskusi dengan deputi aset dan perencanaan. Sedangkan untuk melakukan tata kelola kondisi laboratorium, maka admin laboratorium akan melakukan diskusi dengan dekan fakultas. Kemudian, hasil diskusi dari beberapa pihak akan dilakukan evaluasi dengan memilah bagian yang manakah yang memiliki prioritas yang paling penting. Kemudian selanjutnya untuk enabler pada COVID-5 akan dijelaskan oleh Alian Nurul Fahirah. Baik, untuk yang selanjutnya, nomor 2 yaitu enabler pada COVID-5. Yang pertama itu terdapat prinsip. Di prinsip ini, kebijakan dan framework adalah sarana untuk menerjemahkan tingkah laku yang diinginkan ke dalam petunjuk praktek untuk pelaksanaan manajemen harian. Yang kedua ada proses. Proses di sini
menjelaskan sejumlah praktek dan aktivitas yang terorganisasi untuk mencapai objektif tertentu dan menghasilkan sejumlah output di dalam dukungan pencapaian seluruh tujuan yang terkait dengan IT. Poin yang ketiga yaitu struktur organisasi. Struktur organisasi di sini merupakan entitas pembuat keputusan kunci pada perusahaan. Lalu pada poin keempat yaitu terdapat budaya. Budaya di sini, etika dan tingkah laku individu dan perusahaan sering dianggap sebagai faktor penghambat kesuksesan dalam aktivitas tata kelola dan manajemen. Pada poin yang kelima yaitu informasi. Informasi tersebar pada seluruh bagian organisasi dan juga termasuk seluruh informasi yang dihasilkan dan digunakan di perusahaan. Informasi diperlukan untuk menjaga agar organisasi berjalan dan dikelola dengan baik. Tetapi di tingkat operasional, informasi sering dianggap sebagai hasil dari proses di perusahaan. Pada poin ke-6 yaitu layanan. Pada layanan ini infrastruktur dan aplikasi termasuk infrastruktur, teknologi, dan aplikasi yang menyediakan layanan dan proses teknologi informasi bagi perusahaan. Poin yang ke-7 yaitu orang. Orang di sini yaitu keahlian dan kompetensi berhubungan dengan orang dan yang dibutuhkan untuk penyelesaian semua aktivitas yang berhasil dan pembuatan keputusan yang tanpa serta mengambil aksi-aksi perbaikan. Pada materi yang ketiga yaitu framework tata kelola IT. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library. Pada ITIL ini dikembangkan pertama kali pada akhir tahun 1980. Berfokus pada pengelolaan layanan TI atau ITSM. Pada umumnya dibagi ke dalam dua area, yaitu dukungan layanan dan penghantar layanan. Pada framework ITIL untuk menjembatani antara skop bisnis dengan skop teknologi dengan membagi 7 set fokus sebagaimana pada gambar di slide selanjutnya. ITIL atau Information Technology Infrastructure Library terdiri dari 7 set yang menjadi fokus pada ITIL, yaitu yang pertama, dukungan layanan. Berhubungan dengan identifikasi dan merekam konfigurasi TI seperti barang, kejadian, masalah, dan perubahan pengelola masalah. Pengelola perubahan, pengelola rilis, dan pengelola konfigurasi. Poin yang kedua yaitu penghantar layanan. Proses yang dibutuhkan untuk menghantarkan layanan TI yang berkualitas dan efektif. Ya, poin ketiga yaitu pengelolaan keamanan. Keamanan dari penyedia layanan keamanan dan hubungannya dengan petugas keamanan TI. Yang keempat yaitu perspektif bisnis. Isu-isu yang akan dihadapi perusahaan ke depannya. Yang kelima, yaitu pengelolaan infrastruktur ICT, yaitu layanan jaringan, operasi, pemrosesan lokal, instalasi komputer, dan lainnya. Yang keenam, yaitu pengelolaan aplikasi, dan yang ketujuh, perencanaan implementasi. ITSM memfokuskan pada 3 tujuan utama. Yang pertama, yaitu menyelaraskan layanan TI dengan kebutuhan sekarang dan yang akan datang dari bisnis dan pelanggannya. Yang kedua, memperbaiki kualitas layanan-layanan TI. Dan yang ketiga, mengurangi biaya jangka panjang dan pengelolaan layanan-layanan tersebut. Standar ITIL berfokus pada
pelayanan customer, dan sama sekali tidak menyertakan proses penyelarasan strategi perusahaan terhadap strategi yang dikembangkan. COSO atau Committee of Sponsoring Organization of the Third Way Conversation. Di sini terdapat logo COSO. Kerangka kerja COSO terdiri atas 3 dimensi. Yang pertama yaitu komponen kontrol COSO. COSO mengidentifikasi 5 komponen kontrol yang diintegrasikan dan dijalankan dalam semua unit bisnis dan akan membantu mencapai sasaran kontrol internal, yaitu monitoring, information and communication, controlling activities, risk assessment, and control environment. Dan yang kedua, sasaran kontrol internal. Sasaran kontrol internal ini dikategorikan menjadi beberapa area, yaitu yang pertama, operation, efisiensi, dan efektivitas operasi dalam mencapai sasaran bisnis yang juga meliputi tujuan performansi dan keuntungan. Yang kedua, financial reporting. Pada financial reporting ini, persiapan laporan anggaran finansial yang dapat dipercaya. Dan yang ketiga, compliance, yaitu pemenuhan hukum dan aturan yang dapat dipercaya. Pada poin yang ketiga, yaitu ketiga unit atau aktivitas terhadap organisasi. Pada dimensi ini, mengidentifikasi unit atau aktivitas pada organisasi yang menghubungkan kontrol internal yang menyangkut keseluruhan organisasi dan semua bagian-bagiannya. Kontrol internal ini seharusnya diimplementasikan terhadap unit-unit dan aktivitas organisasi. Lalu ada ISO atau IEC 17799. Dikembangkan oleh the International Organization for Standardization atau ISO dan the International Electronical Commission atau IEC dengan title Information Technology Code of Practice for Information Security. ISO ini bertujuan memperkuat 3 elemen dasar keamanan informasi, yaitu yang pertama confidential, yang kedua integrity, dan yang ketiga availability. ISO 17799 ini terdiri dari 10 domain utama. Yang pertama yaitu security policy, panduan dan masukan pengelola dalam meningkatkan keamanan informasi. Yang kedua, organization security, memfasilitasi pengelolaan keamanan informasi dalam organisasi. Yang ketiga, asset classification and control, melakukan inventarisasi aset dan melindungi aset tersebut dengan efektif. Yang keempat, personnel security, meminimalisasi resiko human error, pencurian, pemalsuan, atau penggunaan peralatan yang tidak selayaknya. Yang selanjutnya itu personal security, meminimalisasi resiko human error, pencurian, pemalsuan, atau penggunaan peralatan yang tidak selayaknya. Yang selanjutnya physical and environment security, menghindari violation, deterioration, atau disruption dari data yang dimiliki. Yang selanjutnya itu communication and operation management, memastikan pengguna yang baik dan selayaknya dari alat-alat pemrosesan informasi. Selanjutnya access control, mengontrol akses informasi. Yang selanjutnya yaitu system development and maintenance, memastikan bahwa keamanan telah terintegrasi dalam sistem informasi yang ada. Selanjutnya itu business continuity management, meminimalkan dampak dari terhentinya proses bisnis dan melindungi proses-proses perusahaan yang mendasar dari kegagalan dan kerusakan yang besar.
Yang selanjutnya yaitu compliance, menghindari terjadinya tindakan pelanggaran atas hukum, kesepakatan atau kontrak, dan kebutuhan keamanan. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.